Ya, ya, terima kasih. Mari saya mau melanjutkan tema bulan ini. Kemarin saya sudah bawakan yang sekali, ini berarti yang kedua kali. Ya, saya akan melanjutkan. Temanya tentunya masih sama di bulan 2 bulan ini adalah bulan yang penuh anugerah dalam hidup kita, dan itu sudah dibuktikan sama Bilian ya, lihat. Wah, luar biasa. Aku dengeri kesaksian Bilian, melu seneng bener. Apa ya? Bener-bener bangga ya, kita punya Tuhan kok luar biasa banget ya. Sing kowe ndepro ning ngene ngarepan toko terus malah Paus Leo iso lewat ning kono ya. Kan ora terpikirkan ya. Siapapun nggak akan terpikirkan itu, bener. Kowe ora ndepro ning kono Paus Leo ora lewat kono. Sing ngongkon lewat kono pasti Tuhan Yesus. Bener, sih pasti Tuhan Yesus. Ini skenario-nya Tuhan, bukan skenario manusia. Karena nggak mungkin kan, mungkin karena saking padatnya di sono, soal jalanannya sempit ya, akhirnya dia pagernya digeser ya. Iya, bener, malah yang geser. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Sampai saya dengan kesaksian ikut seneng, terkagum-kagum ya, luar biasa ya. Oke, mari kita lanjutkan. Semua karena anugerahnya, memang benar ya. Tema bulan ini adalah menutup tema tahunan kita. Semua karena anugerah Tuhan, karena memang Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ya, kita selalu mengucap syukur di dalam segala apa yang kita alami dan berpegang terus pada pengharapan kita. Ya, sampai akhirnya memang benar-benar Tuhan itu nyata, dia berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Itulah semua karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Subtema atau judul yang saya mau bawakan ini end of the game. End of the game itu maksudnya gini, saat-saat ini adalah saat-saat yang terakhir di dalam pertandingan hidup kita. Saya punya bayangan dulu waktu anak saya masih kecil tuh dia senang main game gitu ya. Asik sekali main game. Aku ikut-ikutan main itu, tapi selalu kalah. Aku ora pinter main game ora pinter. Main dolanan PS ke, main dolanan game online ke. Dulu apa ya? Yang terkenal itu PUBG ya. Main PUBG atau apa ya? Yang tembak-tembakan lah. Aku main PUBG masih kalah terus, mati terus. Sampai diseneni anakku. Ora pinter aku dolanan game. Nah, ternyata ini menjadi apa ya, rema di dalam kehidupan kita ya. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 itu bahwa kita ini semua orang itu mengambil bagian di dalam pertandingan dalam hidupnya masing-masing. Kalau kemarin kan waktu pertama itu di 2 bulan yang lalu di tema yang apa, Spirit of Wisdom and Revelation in the Knowledge of God, itu saya pertama kali membawakan tentang sungai kehidupan. Ya sebetulnya itu adalah sungai kehidupan kita, selalu ngeflow ya, ngeflow continuous, nggak akan berhenti gitu sampai akhirnya gitu, sampai akhir kehidupan kita ya, sampai kita mendapatkan mahkota. Oke, kita baca dulu, kita baca di depan supaya saya nggak lupa. Sekarang kalau baca firman saya ke depan aja biar kadang-kadang bisa lupa. Nah, kita baca dulu. Nah, saya kencengin dulu. 1 Korintus pasal 9. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat.
supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya, amin. Nah, mari kita lanjutkan ya. Saya mau mengingatkan teman-teman semua ya, bahwa kehidupan kita ini benar-benar serius ya. Anugerah itu sebetulnya sangat-sangat serius bagi hidup kita ya. Kita perlu meresponinya. Ya, kemarin Mein membawakan juga bagus ya. Saya terkesan dengan gambarnya Michelangelo gitu ya. Bahwa Tuhan itu sudah mau menjangkau manusia, tapi manusianya ogah-ogahan gitu. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Ya, bahkan di situ gambarnya itu Adam atau manusia itu dia sejajar dengan Allah gitu. Padahal seharusnya kalau kita menerima anugerah, posisi kita kan tentunya di bawah ya. Yang bulan kemarin itu saya membawakan begini. Waktu kita todah memberikan korban syukur, tangan kita kan terangkat. Nah, Tuhan dari langit itu mengulurkan tangannya. Ya, tentunya kita tidak sejajar dengan Allah. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan kita. Ya, ketika kita mengucap syukur, artinya kita membutuhkan kasih Tuhan itu untuk kehidupan kita ya, sehingga kita ini anugerah itu perlu direspon ya. Anugerah itu bukan kalau yang dulu saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata anugerah itu gratis gitu. Itu tidak terlalu, saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Ya, sebetulnya maksudnya gratis itu bukan usaha manusia, tapi Tuhan itu serius. Karena anugerah yang diberikan itu anugerah apa ya? Anugerah yang sampai Tuhan itu menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita, mati untuk kita, itu kan sangat serius. Nah, kita juga harus meresponnya dengan serius. Sehingga kehidupan kita itu benar-benar perlu untuk benar-benar masuk di dalam kuadran yang benar gitu. Kalau dulu saya ngomong ada 4 kuadran, sebenarnya kuadran kita yang terakhir ini adalah kuadran 4. Sampai nanti kita masuk dalam kuadran 5 di dalam firdosnya Tuhan. Nah, anugerah itu sebetulnya ya ketika hidup kita diberikan kuasa di dalam hikmat Allah, dan kita diberikan revelation atau kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam rohani kita. Itulah yang Tuhan inginkan, sehingga kita nggak cuma bergereja, nggak cuma hari Minggu ibadah, tapi benar-benar hidup kita itu dalam anugerah Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Ya, ketika nanti mendengar kesaksian Bintian itu kan luar biasa ya. Tuhan ini benar-benar hadir gitu loh. Kalau kita ini memang benar-benar kita membutuhkan pertolongan Tuhan tuh benar-benar hadir gitu. Tuhan itu nggak jauh-jauh dari kita sebetulnya. Saya yakin kalau kita ada di kuadran 4, kehidupan kita di dalam hikmat Allah dan di dalam roh kita, rohani kita, itu Tuhan selalu ada. Karena kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, kita masuk di dalam perjanjian baru, ya kemarin saya sudah membawakan,
bahwa disitulah kita mau ada kesepakatan dengan Tuhan, kita ini ada covenant dengan Tuhan, ada perjanjian dengan Tuhan. Ya, kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Anugerah Tuhan itu sebetulnya adalah perjanjian. Ya, dikatakan sebagai perjanjian baru kalau Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, saya punya ilustrasi itu begini. Ini sudah saya dapatkan lama sekali, ya saya bawakan hari ini. Bahwa kehidupan kita itu seperti main game lah gitu. Tapi gamenya itu game serius gitu, karena gamenya bukan game kematian. Gamenya itu game kehidupan, jadi serius gitu. Anugerah itu benar-benar serius, harus diresponi dengan serius gitu. Kalau enggak, ya kita enggak akan dapat anugerahnya. Walaupun kita dikhotbahi anugerah, walaupun kita ini tahu anugerah, tapi kita nggak bisa menerimanya, kita nggak bisa merasakannya. Kalau kita ada di kuadran 3, terus kita nggak akan bisa. Makanya harus bergeser kehidupan kita. Ya, kita memainkan suatu game adalah game kehidupan. Game di sini maksudnya gini, kita akan melewati checkpoint demi checkpoint ya. Kalau orang main game itu kan, kalau masih awal-awal tuh gampang ya, mudah gitu. Checkpoint pertama sudah terlewati, masuk ke babak kedua, checkpoint ketiga, sampai mau finishnya itu yang paling susah loh. Kalau udah ketemu, kalau main game itu kalau udah ketemu rajanya yang jahat gitu ya, untuk mengalahkan rajanya yang jahat itu yang paling susah lah, yang terakhir itu yang paling susah. Tapi Tuhan itu bisa ngasih kita ini apa kuncinya gitu. Kalau anak saya main game tuh saya lihat, kok kamu nggak mati-mati? Iya nge-cheat, papi nge-cheat. Apa yang nge-cheat? Saya pertama kali nggak ngerti. Anak saya ngomong, ini ada cheatnya, Pi. Cheatnya apa? Aku bilang gitu. Walah, papi nggak ngerti. Akhirnya diajarin itu waktu main PS ya. Ternyata PS bisa nge-cheat juga. Saya juga bingung. Oh oh ada cheatnya tuh. Iya, jadinya nggak mati-mati. Pantesan aku kalah terus gitu ya. Nah, kehidupan kita ini sebetulnya ada 2 jalur ya. Memang waktu kita itu terlahir itu kehidupan kita tuh cepat gitu. Ya kehidupan saya anggap gini, kehidupan jasmani kita, ya kehidupan fisik kita kan pertumbuhannya cepat ya. Sebentar lagi nanti Gwen udah bisa jalan, ya, masuk balita, ngerti-ngerti wis sekolah. Bener nih, cepet lah pertumbuhannya cepet coba. Yang sudah punya cucu kan cepet-cepet semua tuh ya. Tahu-tahu udah punya cucu 2 ya kan. Yang cucu pertama sudah sekolah, sudah masuk sekolah. Cepet lah pertumbuhan. Memang pertumbuhan fisik itu cepet ya. Hidup di dalam fisik kita itu pertumbuhannya cepet. Cuma sayangnya decline gitu. Akhirnya juga habis gitu. Pertumbuhannya cepat tapi akhirnya habis. Memang fisik kita seperti itu. Makanya kita ini nggak bisa mengandalkan fisik kita. Karena itu pasti ada masanya ya kan. Ya sekarang umur kita wis gocap, lakcap. Ya kan. Udah ya sudah nggak seperti dulu lah. Ya, dulu masih gesit gitu kan. Dengkole saya kuat-kuat, saya dengkole saya tangi turu wae boyoke loro. Zaman dulu nggak pernah ngerasain loro. Saya tangi turu so awake rentek-rentek kok aneh. Padahal olahraga loh aku. Ya kan? Bayangin aja. Tapi memang kita tidak bisa mengandalkan fisik kita, itu tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah memang rohani kita yang paling bisa diandalkan. Meskipun pertumbuhan rohani kita ini memang lebih lambat daripada fisik. Ya mungkin ada orang-orang tertentu lah ya yang bisa pertumbuhan rohaninya dengan pertumbuhan fisiknya mungkin berimbang. Tapi biasanya aku sendiri aja yang waktu terlahir dulu kan rada indigo lah ya, setengah-setengah indigo lah. Ya itu aja tetap pertumbuhan rohani itu tetap saya rasakan lebih lambat daripada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik kita cepat tapi akhirnya decline. Ya akhirnya nyungsep gitu. Tapi kalau pertumbuhan rohani kita meskipun lambat tapi itu naik terus. Naik terus. Ketika usia kita bertambah, dia semakin tinggi. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Nah, itulah kehidupan rohani kita. Makanya Tuhan mengatakan begini, jangan mengandalkan fisikmu, maksudnya jangan mengandalkan kedagingan kita, tapi memang keselamatan atau anugerah itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan rohani kita. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi
Ya mungkin kalau kita fisik kita itu sakit atau kita mengalami penurunan kesehatan dan segala macam, ya memang itu yang itu harus kita terima sih memang. Ya sesehat-sehatnya, kalau sudah tua ya tetap aja adalah kekurangan, pasti ada gitu ya. Jadi itu harus kita terima sih, itu harus kita pahami. Tetapi ya kehidupan rohani kita tuh makin hari makin kuat. Saya nggak ngerti ya, apakah teman-teman semua di sini merasakan seperti itu. Kalau saya merasakan ya, kehidupan rohani saya itu makin lama makin cepat gitu. Speednya makin cepat, makin saya rasakan tuh makin makin lama makin kuat lah, sinyalnya tuh makin kuat gitu, energinya makin kuat meskipun fisiknya melemah gitu. Ya. Nah, di sini saya perhatikan gini, kalau kita itu mengandalkan terus kedagingan kita tuh pasti stres, benar, pasti stres, pasti akhirnya akan jadi depresi. Kalau kedagingan kita tuh di atas dari kerohanian kita. Tapi ada yang situasi netral. Situasi netral itu begini, orang-orang yang sudah mengandalkan kehidupan rohaninya, tapi masih diganduli terus oleh kehidupan dagingnya. Nah ini posisi netral. Kalau di buku saya itu saya ngomongnya status quo. Nah sebetulnya status quo atau posisi netral itu pun juga bukan posisi yang baik gitu. Walaupun mungkin kehidupan kita nggak terlalu stres, nggak terlalu depresi, tapi status quo, status yang di tengah-tengah atau suam-suam kuku ini Tuhan juga nggak seneng gitu. Ya. Status di sini sebetulnya nanggung gitu ya. Nanggung, kita sudah tahu kerohanian kita sudah baik, kita udah rajin ke gereja, tapi kita tetap digandulin terus sama kehidupan kedagingan kita. Nah ini Tuhan juga nggak mau. Jadi biasanya yang paling banyak orang Kristen itu adanya di status quo, tengah-tengah paling banyak gitu, seperti itu. Nah, yang paling ideal sebetulnya ya status kita kalau kehidupan rohani kita tuh di atas dari kehidupan fisik kita. Jadi kehidupan rohani kita di atas kehidupan kedagingan. Nah itulah yang dimaksud dengan bahagia. Ini bahagianya versinya Tuhan ya. Ini bahagia bukan versi kita. Jadi inilah kehidupan kebahagiaan kita adanya di situ. Ketika kehidupan rohani kita terus naik, terus meskipun kehidupan fisik kita menurun, tapi kehidupan rohani kita tuh naik. Kalau Brother Surwa tuh ngomongnya begini, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum berdamai sama orang lain, berdamai dulu sama diri sendiri. Memang benar loh, ketika kita berdamai dengan diri sendiri itu kita menemukan Tuhan malah. Ya, kita malah melekat sama Tuhan. Ketika kita bisa berdamai dengan kedagingan kita, dengan segala permasalahan kita, dengan segala fisik kita yang pasti akan mengalami penurunan, itu akhirnya justru membuat kerohanian kita tuh meningkat. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, berserah diri kepada Tuhan, seperti saya yakin waktu Bindian tadi, dia kan sudah pasrah gitu, sudah pasrah, malah dikasih sesuatu yang luar biasa sama Tuhan Yesus ya. Padahal udah pasrah, udah nyerah gitu, malah Tuhan kasih jalan. Itu luar biasa. Itu kehidupan kita memang seperti itu harusnya. Ya ketika kita ini kerohanian kita bisa di atas dari segala kehidupan fisik kita atau kehidupan daging kita itu akan merasakan sesuatu yang bahagia. Meskipun fisik kita mungkin terbatas, tapi kehidupan rohani, karena kalau menurut aku sendiri ya, ketika bisa berdamai dengan diri sendiri itu kebahagiaan kita memang tidak ditentukan oleh hal-hal yang fisik sih. Dengan hal-hal dunia gitu itu beda sih ya. Kebahagiaan kita kalau bisa bertemu Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan itu beda. Ibaratnya gini, kita lagi sakit pun kalau kita tuh bisa merasa bahagia gitu. Kita mungkin bisa ada banyak permasalahan dalam kehidupan kita, tapi kalau kita dekat sama Tuhan ada satu titik ya, suatu tingkat tertentu atau titik tertentu kita bisa merasakan bahagia lah, itu luar biasa ya. Itu nggak bisa dicari lah. Ya, kebahagiaan yang seperti itu nggak bisa dicari, tapi itu memang anugerah daripada Tuhan. Jadi kehidupan kita itu kalau kita bisa terus ada di kuadran 4 dan akhirnya bisa nembus ke kuadran
kelima, tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kalau di dalam Mazmur 32 ayat 1 dikatakan gini, ini nyanyiannya Raja Daud ya. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi sebetulnya begini, kita diberikan anugerah oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebetulnya untuk kebahagiaan hidup kita. Jadi nilai bahagia menurut Tuhan mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi orang-orang yang diampuni dosanya, apalagi nanti kita kalau sudah masuk di dalam kuadran kelima, mungkin selama kita hidup di dunia kita belum bisa merasakan bahagia sing kaya apa yang Tuhan maksud itu. Tetapi kita tetap berpegang kepada pengharapan kita bahwa memang kita hidup kita akan dibuat bahagia oleh Tuhan. Ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ya William baru diberikan penglihatan, bahagianya setengah mati. Bagaimana kalau besok cedak terus mbak Tuhan coba? Bagaimana kalau kita hidup sehari-hari kita nempel sama Tuhan ketika kita ada di dalam Firdaus? Wah, itu udah nggak bisa dibayangin. Saya yakin manusia di dunia nggak bisa membayangkan bagaimana tingkat bahagianya ketika kita itu benar-benar berjumpa face to face dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Kita tidak akan lepas lagi dengan Tuhan. Yang bulan kemarin kan saya ngomong, kita lebih daripada pemenang. Wah, itu benar-benar. Kita lebih daripada pemenang. Kita orang perang, orang apa-apa, orang nggak ngapa-ngapain, tapi diberikan anugerah sama Tuhan. Itu luar biasa ketika kita bisa benar-benar melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kebahagiaan yang nggak bisa dibayangkan ya. Anugerah itu luar biasa. Itu sebetulnya menungso ora butuh apa-apa. Ya, kita tuh nggak membutuhkan apa-apa lagi kalau anugerah itu benar-benar ada dalam hidup kita. Karena semua udah diberikan Tuhan. Apa yang tidak bisa diberikan Tuhan dalam hidup kita? Semuanya akan disediakan Tuhan. Sehingga ketika kita nanti diberikan oleh Tuhan, ya, bulan kemarin saya udah ngomong akan dikembalikan tuh mahkota kehidupan dan mahkota keabadian. Ya paling tidak kita dapat dua mahkota lah, mahkota kehidupan dan mahkota keabadian itu akan dikembalikan untuk diberikan kepada kita. Karena kita dijadikan anak-anak Allah loh. Ya luar biasa kan, warga negara kerajaan Allah. Ya sebagai anak-anaknya raja, nggak bisa bayangin gimana caranya ya seperti itu ya. Di kehidupan kita saat ini, mari kita ini merespon anugerah itu dengan sungguh-sungguh. Ya hidup kita digeser lah, ya masuk dalam kuadran 4. Kita sudah banyak belajar dengan dari tema kita yang 2 bulan yang sebelumnya tentang bagaimana kita mendapatkan hikmat dan wahyu sehingga kita bisa menggali kedalaman kita untuk mengenal Tuhan yang lebih lagi. Sampai akhirnya benar-benar ya kita mendapatkan anugerah, dan anugerah itu tidak lepas dalam hidup kita. Nama-nama kita ada dalam hidup buku kehidupannya Tuhan. Wah itulah yang sebetulnya yang kita cari. Itu pengharapan terakhir dalam hidup kita. Ya kalau sekarang kita mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, ya sudahlah. Ya kalau kita berdoa Tuhan sembuhkan ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan nggak sembuhkan ya tetap aja kita dibuat bahagia kok sama Tuhan. Ya semua orang pasti punya kelemahannya masing-masing, ya kan. Ini yang saya maksud bahwa anugerah itu sebetulnya adalah perjanjian. Ya ini banyak orang yang kadang-kadang nggak ngerti itu. Jadi kita ada perjanjian kehidupan kita dengan Tuhan. Ya ada perjanjian nyawa, ada perjanjian darah. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita juga memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Jadi ada take and give kalau saya ngomong seperti itu, merespon. Yuk kita jangan lupa. Nah, ini khusus untuk saya ya. Bisa diterima, bisa juga enggak, tapi ini khusus untuk saya. Kalau saya ya dulu saya pernah diberikan gifted sama Tuhan. Saya itu bisa melihat 5 kali past life saya. Jadi hidup saya yang sekarang ini seolah-olah yang ke-6 kali. Yang di bawah 5 kali sebelumnya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi dulu saya melihat hanya sampai 5 kali. Yang ini hidup saya yang ini adalah yang ke-6. Jadi kalau saya hitung-hitung mungkin sudah 400 tahun.
Saya sudah 400 tahun menunggu saat-saat hari ini. Saya ngomong ini, detik-detik ini, itu adalah Ebenezer bagi saya. Ya Tuhan itu sudah menolong hidup saya. Jadi ini harus yang jadi terakhir. Saya nggak mau reinkarnasi lagi. Ini adalah the last chance saya. Saya pokoknya orang belum reinkarnasi lagi. Ya percaya nggak percaya. Mungkin kalau orang-orang Kristen kan nggak percaya reinkarnasi. Tapi saya diberikan penglihatan gimana ya. Jadi saya tetap harus ngomong. Walaupun Anda nggak usah percaya nggak apa-apa. Tapi ini adalah kesempatan saya terakhir. Ya dulu saya masih gagal. Yang dulu sampai 5 kali, ini yang ke-6 kali. Berarti yang 6 kali ini harus berhasil. Ya, saya sudah nunggu 400 tahun, mungkin ada 400 tahun. Ya, saya menunggu untuk saat-saat ini adalah saat-saat terakhir saya. Ya, end of the game. Ini adalah game saya yang terakhir dan saya harus finish. Ya, harus masuk di dalam kuadran kelima. Itu adalah pengharapan saya. Saya nggak punya pengharapan yang lain. Pengharapan saya ya cuma itu aja. Wes ngenteni 400 tahun. Suwe loh. Lama. Ya, nah, kita jangan mau reinkarnasi lagi, benar-benar jangan. Udah ini kesempatan terakhir ini kita udah dikumpulin dalam fellowship Ikanusa ya. Makanya teman-teman yang lain tuh kita ajak juga ya. Kita sebetulnya di grup WA kita ini kan ada sekitar 40 orang ya. Nah, mereka harus bisa tahu sih, harus sadar ini kesempatan terakhir. Benar-benar kesempatan terakhir. Ya. Kalau kita nggak bisa masuk di dalam kuadran kelima, ya apa reinkarnasi lagi. Ya kalau ada waktunya masih cukup. Kalau waktunya nggak cukup gimana? Kalau Tuhan ngomong waktumu entek, wis tak kasih kesempatan, tapi uripmu rendah, yang tidak ada di dalam anugerahmu, ya wis lah. Ya. Dan kalau kita reinkarnasi lagi, yo nak jadi menungso, dan nak jadi kambing, jadi jangan benar-benar ya, kita punya anugerah ini jangan disia-siakan. Ini kesempatan kita terakhir ya. Pas lah kita ya, kita ini adalah kehidupan kita yang terakhir. Jangan sampai kita reinkarnasi lagi. Nah, di zaman dulu ya, waktu abad-abad pertama, abad kedua, ini ada istilah mensana in corpore sano. Ini istilah ini ternyata sangat tua sekali. Jadi waktu itu gini, penyebaran Injil dengan filsafat Yunani ini imbang gitu. Jadi filsafat Yunani itu lebih dulu ada ya. Helenisme itu kan lebih dulu ada. Helenisme itu kan sebelum Masehi ya. Di 100 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir itu Helenisme itu sudah ajaran-ajaran filsafat Yunani itu sudah ada gitu dan kuat gitu. Yaitu menjadi agamanya Yunani lah. Ibaratnya seperti itu, filsafat itu kuat sekali. Setelah itu baru ada Injil. Nah, istilah mensana in corpore sano itu dulu sering berbenturan dengan Injil keselamatan. Jadi di dalam istilah mensana in corpore sano ini diperkenalkan oleh yang namanya Juvenal ya. Itu sebetulnya itu seperti puisi lah, puisi satir itu apa ya, puisi kritik lah ya, kritik sosial lah gitu ya. Dia mengatakan gini, mensana in corpore sano ini kan ya dulu kita sering dengar ya waktu kita olahraga lah gitu ya. Waktu zaman kita itu ada senam kesehatan itu loh, senam Indonesia atau senam apa ya waktu itu ya, sampai lomba-lomba ngerti nggak? Seiling lah kita pernah ke Simpang 5 itu. Kita ngikutin SKJ ya loh, cangking gitu. Hafal aja. Sampai pernah lomba nih Simpang 5 ya Kim ya. Iji si mimpin. Nah, istilah mensana in corpore sano ini ternyata tua sekali ya, sudah ada di abad ke-1 ini hampir sama dengan Injil gitu, penyebaran Injil. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat juga atau di dalam jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi kalau tubuhnya sehat, nah, jiwanya bisa sehat, atau dibalik jiwanya sehat akan mendatangkan tubuh yang sehat. Biasanya orang tubuh dulu sih, tubuhnya sehat, terus jiwanya sehat. Apa yang seperti itu? Ya. Ternyata ya enggak juga. Ya, kalau saya pelayanan di penjara gitu, saya pelayanan di penjara gitu ya. Saya melihat orang-orang yang berbuat jahat itu kan jiwanya tentunya enggak sehat.
tapi tubuhnya sehat-sehat. Waktu dia melakukan tindak kejahatan itu tubuhnya sehat-sehat, benar-benar sehat, tapi jiwanya enggak gitu. Nanti kalau kayak orang yang ketangkep sama KPK itu, koruptor-koruptor itu kalau sudah ketangkep baru pura-pura sakit gitu. Jadi, tapi dulu zaman dulu ya istilah mensana in corpore sano ini benar-benar jadi patokan gitu. Jadi ayo olahraga tubuhmu sehat nanti jiwamu sehat. Ya, ternyata nggak ada relevansinya. Itu ternyata tidak berbanding lurus gitu. Sehingga orang-orang itu sering membenturkan gini, apakah anugerah atau apakah keselamatan itu bagaimana sih? Apakah cukup hanya berpikir positif aja? Ya. Jadi kadang-kadang orang begini, kita tuh cukup hanya berpikir positif aja lah dalam hidup kita. Berpikir positif, ya, sehingga jiwa kita bisa positif, bisa sehat, ya. Ya. Apakah anugerah itu seperti itu? Sehingga orang itu sering membentur-benturkan ya antara berpikir positif atau anugerah. Gitu. Ya. Ya kalau ada orang yang nanya ke saya, jadi sebetulnya gimana sih? Apakah kita cukup anugerah atau harus berpikir yang positif? Gitu. Ya, kadang-kadang anugerah sendiri orang juga mendefinisikan bisa macam-macam ya. Apakah kasih karunia atau berpikir positif? Nah, sebetulnya kalau saya menjawab begini, sebetulnya kita tidak perlu membentur-benturkan antara berpikir positif dengan anugerah gitu. Ya, antara keselamatan dengan berpikir yang positif. Memang berpikir positif itu juga kita butuhkan. Karena kalau kita berpikir positif, bahkan di dalam Injil pun, di dalam Alkitab pun dikatakan kita harus memikirkan hal-hal yang baik, gitu, hal-hal yang positif. Kita harus memikirkan hal-hal yang di atas, gitu. Ya, itu tentunya kita juga harus berpikir secara positif. Tetapi bukannya harus dibentur-benturkan dengan anugerah. Di dalam anugerah itu pasti ada berpikir positif. Tapi kalau kita hanya berpikir positif saja, ya itu belum tentu kita dapat anugerah begitu. Karena berpikir positif itu untuk ya tadi untuk jiwa kita, untuk kehidupan jiwa kita yang lebih baik. Tapi sebetulnya ya tidak sama dengan anugerah yang Tuhan berikan karena begini ya, diri kita ini kan seolah-olah ada dua, ada jiwa. Ya, jiwa itu ya kalau saya di dalam buku saya itu saya tulis sebagai IQ dan EQ kita. Jiwa itu kan ada di pikiran kita. Ya, ada IQ dan ada EQ, ada intelektual dan ada emosional kita. Ya memang kita ketika kita berpikir positif itu IQ kita juga bisa meningkat, tentunya emosional ya, emosional kita juga akan jadi baik seperti itu. Tetapi ada kecerdasan yang kedua, ya inilah yang sebetulnya yang perlu kita perhatikan ya. Kalau saya mengatakan kecerdasan ini adanya di jantung hati kita, ya itu adalah spiritual quotient kita, itu kecerdasan spiritual kita. Jadi sebetulnya ada kecerdasan ketiga. Dan secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah, memang benar ya, jantung kita itu punya otaknya sendiri. Ya, dalam penelitian-penelitian jantung itu ternyata bisa berpikir dan bisa terpisah. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa mendengarkan suara hati kita, ya memang jantung kita, hati itu maksudnya jantung ya, heart ya, bukan liver ya, heart. Istilahnya tuh heart. Benar-benar kalau kita bisa melakukan deep talk, ya kalau Anda bisa deep talk, bicara dengan hati, itu benar-benar kita bisa saut-sautan. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan tidak sama dengan kata hati kita. Kadang-kadang bisa bertentangan ya. Nah, hati yang paling baik itu bagaimana? Spiritual quotient kita yang paling baik itu harus yang bagaimana? Nah, malam hari ini kita akan bahas. Mungkin tidak bisa semuanya, tapi paling nggak kita bahas sedikit. Karena ini ada kaitannya dengan anugerah. Jadi ingat bahwa kehidupan kita itu kita memiliki jiwa dan kita memiliki roh. Istilahnya saya bagi jadi dua. Jiwa itu di pikiran kita dan roh itu ada di dalam hati kita atau kasih kita. Jadi jiwa itu ada di jiwa itu saya anggap sebagai IQ dan EQ kita, tapi roh kita itu ada di dalam spiritual quotient kita, ada di dalam kecerdasan spiritual kita. Nah, jadi kita di dalam jiwa kita tentunya kita harus berpikir positif,
Tetapi anugerah itu nanti letaknya ada di dalam roh kehidupan kita, ada di dalam spiritual quotient kita. Itu yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, itu Tuhanlah yang mengerjakannya. Ya, oke, lanjut ya. Jadi pengharapan dan iman kita ada di jiwa kita, tetapi kasih itu adanya di dalam hati kita, ada di dalam roh kita. Ya, roh kehidupan. Ya, ya. Itu ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 23, saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi kita dikuduskan oleh Tuhan, kita akan menerima damai sejahtera ya, lewat roh dan lewat jiwa kita. Ya. Itulah yang menyebabkan bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan, di dalam anugerahnya Tuhan. Sampai kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, kalau kemarin saya ngomong, nanti kalau Tuhan Yesus datang, kalau dia nggak datang sekarang, berarti kita ke sana dulu. Kita ketemu dulu di Firdaus, baru kita bersama-sama Tuhan Yesus turun lagi ke dunia. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemarin semua saya lanjutkan. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di situ ada kata kematian, terus ada kata tubuh, terus ada kata kehidupan, juga ada kata tubuh. Seolah-olah ini ada dua tubuh. Ya. Dan ini harus kita pahami ya. Nanti kenapa kita membawa kematian di dalam tubuh, tapi kehidupan kita juga di dalam tubuh. Kata-kata tubuh di sini, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu, dia memakai kata soma. Sebetulnya kalau tubuh dalam daging itu syak, ya bahasa Yunani-nya syak. Tapi yang di sini menggunakan kata-kata soma. Soma itu dari apa? Dari originnya, dari aslinya. Kata-kata somah ini enggak hanya tubuh secara fisik, tapi bisa digunakan secara digunakan dalam arti yang lebih luas gitu. Nah, kalau somah itu hanya daging, hanya tubuh fisik itu kalau arahnya hanya untuk tubuh fisik itu biasanya menggunakan kata-katanya itu syak gitu. Ya, tapi ini menggunakan kata somah. Nah, kata soma itu dari bahasa aslinya itu sotso. Ya. Sotso itu kalau bahasa sekarang itu dipakai sebagai seos atau SOS. Ya. Kita pernah kan MOS itu MOS kan SOS. SOS itu artinya selamatkan aku gitu ya, save me gitu ya. Kan ada ya tit 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 tit, itu zamannya kita pramuka itu loh, kita niup sempritan itu kan, kita belajar MOS ya, tit 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 tit, itu artinya selamatkan aku, minta bantuan lah gitu ya. Jadi tubuh ini memang ada dua sebetulnya ya, tubuh kita secara fisik tapi juga tubuh secara rohani. Nah, kalau saya nulis dalam buku saya, tubuh rohani kita itu sebenarnya letak iman kita ada di situ. Ya, jadi kita membawa kematian kita di dalam tubuh kita, tetapi membawa kebangkitan kita juga di dalam tubuh kita. Artinya begini, kebangkitan atau anugerah itu kita terima di dalam iman kita. Maksudnya seperti itu. Ya, nah. Mari kita perhatikan nih, ada dalam 1 Korintus 15:40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Nah, hari ini memang ini perlu saya utarakan karena anugerah itu apa ya? Kalau tidak didefinisikan secara jelas detail itu akhirnya akan jadi kabur gitu. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu apa? Anugerah itu apa? Ya kalau kita ditolong sama Tuhan ya itu memang anugerah, kebaikan Tuhan ya. Nah, tapi sebetulnya anugerah yang dimaksud di dalam keselamatan itu apa gitu. Nah, ini kita belajar sedikit lah. Ya, dalam 1 Korintus 15:40 ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Nah, tadi ya menggunakan kata-kata somah tadi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi.
Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat yang 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, maksudnya yang ya nanti tubuh alamiah kita kan masuk dalam tanah ya, kuburan ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya. Maksudnya adalah roh kita, ya, jiwa kita. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, malam hari ini kita akan sedikit belajar, karena ini sangat penting ya, supaya begini. Karena dulu tuh saya, waktu dulu saya, pengertian saya yang lama ya, waktu saya itu belajar ilmu gitu ya, kenapa roh, kenapa perjanjian keselamatan itu hanya rohnya manusia aja? Kenapa tubuh fisiknya tidak? Karena dulu waktu saya belajar, itu pakemnya beda. Pakemnya gini, ketika saya mengejar moksa, itu artinya begini, tubuh saya itu harus ikut moksa gitu. Jadi kalau dulu saya belajar tuh begini, orang-orang yang aliran seperti saya itu kalau mati fisiknya hilang gitu. Tapi nggak pernah terbukti gitu. Jadi itu itu salah satu yang menyebabkan saya itu bertobat gitu. Jadi dulu saya berpikir begini, orang-orang kan seperti kayak cerita komik aja ya, seperti cerita kayak cerita dongeng aja ya, moksa gitu. Jadi orang-orang yang pada tingkatan tertentu itu tubuh fisiknya ikut hilang gitu ya. Ya kalau di Alkitab kan diangkat lah gitu, hilang gitu, seperti uh, Elia ya kan, seperti Henok, seperti itu kan. Mungkin Musa juga kali ya, tapi Musa nggak tahu hilangnya di gurun sih, nggak ngerti ya. Jadi, tapi kenapa ya sama Tuhan itu kok fisik kita tuh akhirnya harus mati gitu. Kalau tadi kita lihat timeline hidup kita, kan memang fisik kita tuh tumbuhnya cepat, tapi habis itu decline terus masuk, mati lah gitu. Tapi roh kita yang diselamatkan, kenapa fisik kita tidak? Nah malam hari ini tuh kita perlu belajar sedikit lah ya. Karena begini, saya pernah bertanya sama Tuhan, dan Tuhan memberikan pengertian saya di dalam Kejadian gitu ya. Jadi manusia itu kan memakai kata-kata Adam, ya. Jadi ketika manusia masuk di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa itu melanggar ketetapan Allah, dia masuk di dalam dosa, itu Tuhan itu menghukum manusia, tapi tidak menghukum secara langsung. Ya, kematian itu pasti ada, tapi sama Tuhan itu dialihkan ke tanah. Gitu. Jadi yang dikutuk Tuhan itu tanah. Ya. Meskipun tanah yang dikutuk, tapi manusia, daging kita, itu juga dibentuk dari tanah. Nah ini masalahnya di situ. Jadi manusia itu dari kata-kata Adam, ya, Adamah. Nah tanah itu juga sama, Adamah. Jadi ketika Tuhan itu mengutuk tanah, itu sebetulnya kutuk itu ada di dalam daging kita. Kutuk itu sebetulnya ada di dalam tubuh fisik kita. Nah, makanya dikatakan begini, kematian itu ada di dalam tubuh fisik kita. Jadi kalau malam hari ini ya kita ada kelemahan-kelemahan tubuh kita, ya kan? Entah nanti sampai akhirnya kita menutup mata pun kita nggak diberikan kesembuhan, ya wes lah, ya sudahlah. Itu memang itu yang memang ada kutuk kematian itu. Kutuk kematian kita memang ada di dalam tubuh fisik kita. Ya. Jadi sebetulnya ya kita dari tanah ya akan kembali menjadi tanah. Ya karena apa? Karena ada dosa di situ ya, ada maut itu adanya di dalam tubuh kita. Jadi yang untuk yang kehidupan kita sekarang ini ya sudah, memang kita sudah tidak bisa memakai fisik kita yang sekarang lagi, nanti baru diganti dengan tubuh surgawi seperti yang tadi dalam Korintus ya. Nah, ketika itu juga ada di dalam Kejadian 2 ayat 7 gini. Ketika itu Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Tetapi di dalam Kejadian 3, nah ini ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan,
dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah kau makan seumur hidupmu. Nah, jadi ya saya mau mengatakan gini, jangan syok ya. Emang daging kita, tubuh kita itu jadi makanan iblis. Jadi kalau kita ini sering ke kuburan, nggak usah sering-sering ke kuburan lah. Walaupun itu kuburan orang tua kita atau kuburan siapapun, ya mungkin setahun sekali, setahun 2 kali nggak apa-apa lah. Tapi karena kalau dulu saya sering lihat di kuburan itu memang banyak setannya. Karena apalagi kalau kuburan baru ya, itu jasad-jasad itu memang makanannya mereka. Jadi kalau hari ini kita nanti badan kita ini nanti lemah, rusak, ya wis lah serahkan iblis, ini panganan iblis memang. Hari ini saya olahraga supaya otot saya supaya kenceng, supaya kuat. Gona iblis memangan awakku ben untune protol. Jadi memang ya seperti itulah. Jadi hari ini kita nggak usah terlalu sayang lah sama badan kita. Ya kita tentu berdoa sama Tuhan kalau kita sakit, ya kalau kita mengalami kelemahan tubuh, tentu kita berdoa sama Tuhan kalau Tuhan bisa sembuhkan lah ya. Maksudnya Tuhan sembuhkanlah badanku. Tapi misalkan kalau Tuhan tidak memberikan juga, itu juga nggak perlu kita nggak perlu kita tangisin lah, karena memang ya nanti badanmu gue panganan iblis. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Karena itu memang harus tubuh yang harus ditanam sampai nanti kita mendapatkan tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi yang akan kita terima. Ya jadi serahkan aja lah. Ya karena memang keselamatan itu keselamatan itu tidak ada dalam tubuh fisik kita. Keselamatan itu ada di dalam tubuh rohani kita, ada dalam manusia roh kita. Nah, masuk lagi yang lebih dalam. Jadi kasih karunia. Nah sekarang ini faktor yang kedua. Kasih karunia itu tidak sama dengan memaafkan. Memang ya anugerah itu artinya Tuhan memaafkan segala dosa-dosa kita yang tadinya kita salah dibuat menjadi benar. Nah, tetapi kasih karunia itu yang benar, kasih karunia itu sama dengan perubahan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang 22 dikatakan demikian. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, mati di dalam fisik kita, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, persekutuan kita di dalam manusia roh kita. Jadi kasih karunia, anugerah itu tidak sama dengan memaafkan. Itu beda, ya beda dimensinya, beda jurusannya. Tetapi kalau kita mau menerima karisnya Tuhan, kasih karunia atau anugerah Tuhan, itu harus ada perubahan. Jadi ketika kita menerima anugerah, itu harus ada perubahan. Apa yang harus berubah? Ya pembaharuan budi kita, pembaharuan jiwa kita itu yang harus berubah. Kalau saya pahami itu begini, itu adalah buah roh yang harus ada dalam hidup kita. Ya tentunya buah roh itu yang akan menjadikan perisai iman kita ya. Ada berapa buah roh? Ada 9 ya. Buah rohnya 1, ada 9 tapi kasih. Ya makanya nyanyian anak sekolah minggu itu yang paling saya senang itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kasih itu adanya di hati kita, tapi kita punya juga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, sampai penguasaan diri. Itulah yang setiap hari harusnya ada dalam hidup kita. Jadi ingat-ingat hari ini, kasih karunia itu tidak sama memaafkan. Tidak seidentik dengan memaafkan. Tapi kasih karunia atau anugerah itu identiknya dengan perubahan. Jadi
Kita bisa menerima anugerah atau grace atau favor atau kasih karunia Tuhan itu lewat perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau hidup kita nggak berubah, ya maaf aja. Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, udah pasti tidak ada kasih karunia dalam hidup kita. Ada orang yang bisa menerima, saya dapat anugerah daripada Tuhan, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Tidak ada pembaharuan akal budi kita, tidak ada pembaharuan jiwa kita. Ya, kita tidak bisa hidup hidup di dalam kehidupan baru kita, manusia baru kita. Orang bisa ngomong saya sudah bertobat, tetapi tidak berubah-ubah hidupnya, tidak benar-benar tidak bisa lahir baru, itu artinya tidak ada anugerah dalam hidup kita. Itu yang paling bahaya, makanya harus direspon dengan baik. Nah, anugerah itu seperti abolisi ya. Kita mendapat abolisi, tapi ingat, abolisi itu dikeluarkan, itu pasti ada syarat dan ketentuannya yang harus kita ikuti. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan abolisi, ya, atau presiden pun memberikan abolisi kepada siapapun, itu pasti ada syarat dan ketentuannya, ada sistemnya, itu sudah pasti. Ya enggak, kita tidak menerima abolisi itu seenak udelnya kita, itu pasti harus ngikutin ketentuannya dong. Kita udah diberikan abolisi, udah diberikan anugerah oleh Tuhan, kita pasti harus mengikuti karena ada maksud tujuan Tuhan untuk hidup kita. Itu harus diingat-ingat. Oh, nggak salah pernah Dewi membawakan seperti itu ya. Ketika kita mendapatkan anugerah itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Nah, masing-masing di antara kita itu harus tahu maksud dan tujuan Tuhan untuk diri kita masing-masing itu apa. Itu harus ditemukan. Nah, disitulah letak anugerahnya Tuhan. Jadi ada tujuan Tuhan untuk hidup kita, itu kita mau yang bagaimana. Ya, dalam Titus 3, ini saya bacakan 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, lahir baru, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, saya kasih garis bawah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari ini kalau kita mau belajar untuk mendapat anugerah itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, karena itulah satu-satunya alat yang bisa kita terima, yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan untuk selalu ada dalam anugerah Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Kalau tadi saya ngomong mengenai buah roh, itu pun juga dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, malam hari ini saya punya ilustrasi itu seperti ini. Kalau Android kita sekarang ya, kita kan WA-WA-an, itu kan kita handphone kita mungkin Android, tapi ada juga yang pakai Apple ya, pakai iOS ya. Tapi kalau kebanyakan dari kita kan Android. Android itu sekarang sudah Android 16 ya. Di kemarin ini dirilis oleh di akhir tahun kemarin itu ya, 2024 akhir itu Android itu sudah merilis softwarenya itu yang ke-16. Nah, kalau zaman dulu saya punya Android itu masih Android yang pertama, yang 1.1, 1.2 itu kan sudah ketinggalan ya. Bayangin aja dalam waktu hanya beberapa tahun aja itu sudah berkembangnya cepat sekali itu ya teknologi ya. Teknologi di handphone ini perkembangannya cepat sekali ya. Dan kemarin waktu bulan Juni itu sudah diumumkan nanti telepon-telepon yang ponsel-ponsel yang lawas ya, itu sudah nggak bisa WA-an lagi. Kalau kita punya HP yang lama-lama itu nggak bisa dipakai ya. Karena apa? Karena Android-nya harus 5.1 ke atas. Jadi kayak kemarin tuh mama saya tuh kan HP-nya HP yang jadul. Akhirnya mau nggak mau ya harus beli HP yang baru supaya bisa install Android-nya itu bisa yang baru gitu. Kalau nggak bisa WA-WA gitu. Bisanya cuma untuk nelpon doang gitu.
ya nggak bisa abe-abeanan, nggak bisa yang lain-lainnya gitu. Nah mau nggak mau seperti itu sama kayak hidup kita, ya akhirnya gitu. Hidup kita, fisik kita itu kan kayak casing, akhirnya mesti harus diganti yang baru, makanya ditinggal. Ya makanya keselamatan itu yang dikerjakan oleh Tuhan itu hanya software-nya dulu ya. Nah, nanti baru kita akan diganti casing kita ketika kita ada di kuadran 5. Jadi mau nggak mau ya tetap tubuh kita ditinggal gitu, karena itu casingnya harus dibuang gitu, diganti yang nantinya akan diganti yang baru. Tetapi yang paling penting adalah rohani kita, yang paling penting adalah jiwa kita, roh kita, ya itulah software-nya yang harus diupgrade. Nah, kapan diupgrade? Ya setiap hari harus diupdate terus, ya. Sehingga kita akan benar-benar sempurna ya. Nah, ini ada satu kata-kata tuh begini. Dulu waktu ini mama saya ya, kamu kan sudah ikut Tuhan Yesus, udahlah nggak usah belajar yang mistik-mistik. Kata-kata ini seolah-olah benar ya. Jadi kalau kita sudah ikut kekristenan, nggak usah belajar yang mistik-mistik. Tapi sebetulnya kata-kata bijak ini kata-kata yang salah. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan tanpa mistik? Bagaimana kita bisa memahami firman Allah yang menjadi manusia kalau tidak menggunakan metafisika, kalau tidak belajar mistik? Jadi orang-orang Kristen tuh harus belajar mistik, menurut aku ya. Menurut aku, karena apa? Bagaimana kita bisa memahami Allah yang adalah roh kalau kita tidak belajar tentang mistik? Dan kalau kita ngomong anugerah, kalau kita ngomong karis, kita mau ngomongin Roh Kudus, itu aja udah mistik. Itu aja udah misteri dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita harus banyak belajar tentang apa ya? Konteks keagamaan yang terkait dengan filsafat, dengan mistik, dengan misteri ya. Karena kita belajar tentang roh itu kan unsurnya non materi ya. Ya, yang ada dalam diri manusia itu mau nggak mau ya, kalau dalam teologi kekristenan pneuma, roh itu kan ya adalah napas hidup kita ya, yang Tuhan berikan untuk kita ya, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup ya. Roh itu selalu dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Allah dan kehidupan kekal kita. Jadi kita tidak bisa menghindari hal-hal yang bersifat mistik ya. Soalnya kadang-kadang orang begitu ya, ada alergi lah ya. Kalau kita ngomongin roh aja banyak loh ya orang-orang yang alergi. Orang-orang Kristen aja ngomong roh aja orang alergi. Apalagi ngomongin mistik-mistik gitu. Padahal kita tidak bisa meninggalkan kehidupan kita. Dunia mistik itu tidak bisa kita tinggalkan. Ya karena manusia juga punya roh. Karena roh itu adalah energi hidup kita. Ya, segala aktivitas kita itu kita lakukan kan selalu terkait dengan energi atau terkait dengan roh kita. Ya, roh atau energi itu bisa banyak bentuknya kan, panas, listrik, ya, gerakan-gerakan itu kan juga adanya energi kita, roh kita. Jadi maksud saya mengutarakan ini begini, kita harus paham dengan kehidupan rohani kita, ya, dengan kehidupan, karena begini ya, kita tuh tidak bisa sendirian hidup kita. Ya. Ketika kita memahami Roh Kudus, itu sebenarnya gini, Tuhan itu memberikan Roh Kudus itu bukan yang gedebuk jatuh dari langit, tapi itu ketika Tuhan mengutarakan Roh Kudus, Roh penolong yang akan datang, ya, setelah aku akan naik ke surga, itu aku akan memberikan Roh penolong untuk kamu, untuk murid-muridnya. Itu saya yakin ya, murid-muridnya itu sudah paham gitu. Jadi orang-orang zaman dulu pun sudah paham mengenai mistik. Ya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan firman-Nya itu istilahnya itu yang bisa diterima oleh manusia, yang bisa membumi lah istilahnya seperti itu. Jadi sebetulnya di dalam dunia mistik itu ada istilah yang namanya kodim atau kodam. Ya. Mungkin kita pernah dengar lah yang namanya kodam. Jadi kodam itu gini. Kodam itu sebagai sosok gaib yang berasal dari entitas astral, ya.
fungsi kodam itu sebagai pelindung, pembimbing, pembawa keberuntungan, ya, atau individu yang didampinginya. Mungkin kalau orang Jawa itu kan ada kakang kawah adik ari-ari seperti itu. Itu benar-benar nyata, ya. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya bentuk dari kodam yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia harus didampingin karena manusia itu paling lemah. Manusia itu paling lemah, karena apa? Ya karena manusia jatuh dalam dosa. Waktu dulu manusia itu punya kuasa, punya kekuatan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, manusia itu paling lemah. Ya. Jadi kata-kata kodam itu di dalam bahasa Arab memang, tapi ada bahasa Aramiknya juga. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu jadi karisma. Ya kalau sekarang itu jadinya karunia. Jadi kalau kata-kata karunia, kasih karunia, itu kata-kata karunia itu memakai bahasa Yunaninya itu karisma. Ya karisma itu artinya ya rahmat atau kemurahan, dan itu ada kaitannya pasti dengan roh, ada kaitannya pasti dengan kodam gitu. Jadi kalau kita ngomong kita ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, itu adanya berarti ada Roh Kudus yang tercurah untuk kita. Ya, kodam itu begini loh, kan saya sering membuat plesetan gini. Kalau kita ini kesambet Roh Kudus, maka kita akan menjadi semakin pintar, kita akan semakin cerdas gitu. Tapi kalau kita kesambet iblis, ya kita akan menjadi tidak sadar. Jadi, ketika kita mendapat pengurapan Roh Kudus, itu sebetulnya adalah kodam yang Tuhan berikan untuk mendampingi kita. Jadi ada sosok entitas gaib, ya, istilahnya seperti itu yang akan menjadi pendamping kita. Kenapa begitu? Karena manusia itu memang jadi rebutan. Tanpa kita sadari, roh kita, jiwa kita itu jadi rebutan. Jadi rebutan yang jadi rebutan dunia kegelapan dan jadi rebutan dunia terang. Jadi kita direbut kanan, direbut kiri itu. Jadi manusia itu jadi rebutan dan kita tidak punya kuasa memang. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Mau nggak mau kita pasti butuh bantuan. Ya, untungnya kita ini ada berkumpul di dalam wadah fellowship Ikanusa ini. Kita adalah jelas orang-orang yang ada di dalam tangannya Tuhan. Ya, ada sosok terang yang akan membantu kita. Roh Kuduslah yang akan menjadi kodam kita. Ya, udah pasti kita ada di dalam sisi kebenaran Tuhan. Kita ada di dalam di dalam kubunya Tuhan lah. Ya, orang-orang yang berbahagia yang menerima anugerah adalah orang-orang yang menerima kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, jadi kita selalu dijaga, jiwa kita selalu dijaga oleh Tuhan lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ya, di dalam Yesaya 11 ayat 2 dikatakan gini, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini mirip sama tema kita yang 2 bulan ini. Di inti dari anugerah, kan waktunya udah habis ya. Inti dari anugerah adalah bagaimana kita merespon anugerah, merespon keselamatan itu lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kita harus bisa menerima Roh Kudus itu dan menempatkan Roh Kudus itu di dalam hati kita yang benar, di dalam tata hati kita yang benar. Ya, memang malam hari ini saya nggak bisa terlalu banyak karena memang waktunya mepet ya. Tapi nanti di lain-lain waktu akan saya berikan penjelasan yang lebih jelas lagi ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya, itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu sampai mengelilingi daerah-daerah penginjilan ya. Itu ada satu yang paling penting gini, orang-orang Kristen itu dulu hanya mengenal satu baptisan, hanya mengenal baptisan Yohanes, artinya hanya mengenal baptisan air gitu. Tetapi belum menerima baptisan Roh Kudus. Sampai ya rasul-rasul itu ngelilingi murid-muridnya, maksudnya ngelilingi daerah-daerah penginjilan itu khusus hanya membaptis Roh Kudus. Jadi malam hari ini kalau di antara kita masih bingung tentang Roh Kudus ya, cobalah berdoa sama Tuhan.
malam hari ini juga berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus ini benar-benar ada di dalam hati kita. Karena itu kuncinya anugerah. Ya, apapun mau kita omongin tentang anugerah, mau kita definisikan apapun, ya, satu, anugerah itu harus ada perubahan dalam hidup kita, dan perubahan itu kita bisa kita dapatkan dari mana? Bukan dari kita sendiri, tapi dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Ya, malam hari ini karena waktunya sudah habis, saya akhirin sampai di sini dulu. Jadi aku percaya ya, kita semua tetap ada dalam anugerahnya Tuhan. Ya, malam hari ini sebetulnya saya cuma melengkapi dari yang kemarin. Jadi intinya malam hari itu begini, anugerah itu harus diresponi. Ya, anugerah itu harus ada perubahan dalam hidup kita, dan perubahan itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud anugerah. Jadi anugerah itu bukan hal yang sembarangan dalam hidup kita, karena harus ada perubahan yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kita. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup di dalam pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan hidup kami terus-menerus setiap hari sampai kami kedapatan kami kudus di hadapan Tuhan, kami disempurnakan, dan kami akan masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."